Saya mohonlah kepada Prabowo, Anda punya ketegasan, saya akan bela kalau memang benar. Legalkan judi ini. Legalkan judi ini katanya. Bikin satu tempat di mana? Jangan kita jadi kambing perah. Malaysia, Singapura, negara-negara ASEAN lainnya main judi. Legalkan judi ini, bikin satu tempat di Indonesia di mana gitu katanya. Banyak manfaat yang terjadi. Dan judi ini tidak diharamkan mutlak. Judi tidak diharamkan mutlak katanya. Ini fatwanya Pak Kribo ya. Di channel YouTube-nya katanya judi tidak diharamkan mutlak loh katanya. Judi kan suatu dosa personal, bukan dosa sosial. Perjudian itu mutlak haram, tidak seperti apa yang dikatakan Pak Kribo tadi. Katanya tidak haram mutlak, artinya masih bisa halal dengan alasan ini kan bisa menjadi pendapatan negara, ini bisa memajukan negara. Nauzubillahi min zalik. Bicara halal haram itu bukan logikamu yang dipakai, tapi dalil syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini sungguh sangat membagongkan ya. Ada seseorang yang katanya dari kalangan cucu Nabi ya. Marganya kalau nggak salah Assegaf nih orang ya. Zen Kribo Assegaf. Lebih dikenal dengan sebutan di masyarakat Habib Kribo. Nah dia ini memaki-maki Presiden Prabowo, meminta agar pemerintah melegalkan judol di Indonesia dengan berbagai macam alasan agar nantinya bisa diatur lah, bisa aman lah. Jadi katanya legalkan saja judol di Indonesia. Astagfirullah, nasihat macam apa ini? Coba langsung aja ya kita simak videonya langsung dari channelnya Pak Kribo ini ya. Nah, kalau di channelnya sih namanya Habib Kribo gitu ya. Kalau saya panggil Pak Kribo aja lah ya biar lebih enak lah manggilnya. Kalau manggil Habib kayak gimana gitu ya. Ini ada judul videonya, majukan Indonesia dengan legalkan judol dan kasino. Oh, jadi mau memajukan Indonesia dengan melegalkan judol dan kasino gitu. Terus lanjutannya ini, Tuhan aja toleran, kok ciptaannya soalim lah. Orang yang nolak judol katanya soalim gitu ya. Innalillah, ini orang, astagfirullah. Coba kita simak dulu deh videonya. Ngomong apa ini orang? Dikit-dikit Islam, judi dibuka. Mikir kalau bangsa Indonesia, saya bilang. Mikir gitu ya, suruh mikir nih bangsa Indonesia. Capek, jangan primitif lah hidup ini. Ya, jadi yang nolak judol katanya primitif gitu ya. Dan saya juga minta pemerintah, kalau Anda nggak berani bertegas menjaga negeri ini, nggak usah jadi presiden. Saya mohonlah kepada Prabowo. Pak Prabowo nih. Anda punya ketegasan, saya akan bela. Oh, Pak Prabowo sudah tegas ini. Pak Prabowo setelah dilantik kelihatan tuh kan banyak yang ditangkepin pejabat-pejabat yang terlibat judol gitu kan. Legalkan judi ini. Nah, ini minta dilegalkan judi nih. Pak Prabowo legalkan judi ini. Dengerin nih. Ya kita ulang ya. Kalau Anda nggak berani bertegas menjaga negeri ini, nggak usah jadi presiden. Saya mohonlah kepada Prabowo. Anda punya ketegasan, saya akan bela kalau memang benar. Legalkan judi ini. Legalkan judi ini katanya. Bikin satu tempat di mana? Jangan kita jadi kambing perah. Malaysia, Singapura, negara-negara ASEAN lainnya main judi. Legalkan judi ini, bikin satu tempat di Indonesia di mana gitu katanya. Apa ya kita nih? Kok kita diem aja? Kalau cuma jadi pemimpin, mau ngambil yang enak aja, nyaman aja, ya nggak usah jadi pemimpin. Tapi besok Anda selesai apa? Anda nggak punya prestasi. Itu Soekarno dulu pernah melegalkan judi, banyak manfaat yang terjadi. Dan judi ini tidak diharamkan mutlak. Judi tidak diharamkan mutlak katanya. Ini fatwanya Pak Kribo ya. Di channel YouTube-nya katanya judi tidak diharamkan mutlak loh katanya. Judi kan suatu dosa personal, bukan dosa sosial yang merugi orang lain. Biarin, yang kena rugi apa? Dirinya. Makanya saya bilang kalau judi itu dilegalisir, ada infak semua. Besoknya apa? Online ini diblokir. Rakyat kecil nggak boleh main. Tapi ada apa? Timbul pekerjaan, ada infak, ada pertambahan infrastruktur, ada pembangunan, ada kerja. Banyak manfaat dari judi itu. Oh, banyak manfaat dari judi itu katanya. Kalau dilegalkan judi gitu ya, dibuat satu tempat industri judi, nanti di sana ada yang bisa bekerja, ada yang bisa ini, banyaklah untungnya katanya untuk negara kita dan rakyat Indonesia katanya ya. Legalkan saja katanya. Astagfirullah, astagfirullah. Seperti dulu zaman Pak Harto ada SDSP apapun. Jadi pengalokasian. Sekarang ini negara ini nggak ada hasil apapun. Sudah ekonomi kita susah, duit kita ini semua keluar ke luar negeri, triliunan loh. Amerika tuh girang. Mau kalau di Indonesia tuh ada keributan apapun, yang paling girang itu apa? Singapura dan Malaysia. Semua bawa duit sana keluar ketakutan.
Kita nggak sadar dibodoh-bodoh sama mereka. Insya Allah nanti sudah judi ini dilokalisir. Kita bisa mempersempit orang-orang kecil tidak main judi. Stop nih semua online, tutup, matikan. Kita solusi itu. Kalau Astagfirullah, fatwanya Habib Kribo ya, nama channelnya kan Habib Kribo. Kalau saya nyebutnya Pak Kribo. Jadi fatwanya Pak Kribo ini, judi itu tidak haram mutlak katanya. Legalkan saja untuk kemajuan negara kita. Sesuai dengan judul videonya kan. Majukan Indonesia dengan legalkan judol dan kasino. Tuhan saja toleran, kok ciptaannya so alim. Ini perlu dipertegas ya, bahwa tidak ada dalil toleran terhadap pelaku judi atau bandar judi atau pemain judi, teman-teman. Tidak ada. Dan Pak Kribo juga mengatakan bahwa judi itu tidak haram mutlak katanya, masih bisa ditolerir. Nggak ada dalil seperti itu dalam agama Islam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu dalam agama Islam. Dan tuduhan yang amat sangat keji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Tuhan aja tolerir, kok ciptaannya so alim. Ini seolah-olah Allah mentolerir pelaku judi, perbuatan judi. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, di situ tegas sekali Allah melarang perjudian. Allah meminta orang-orang beriman untuk menjauhi perbuatan judi. Jadi perjudian dalam Islam ya haram mutlak. Segala sesuatu permainan yang ada perjudian di dalamnya ya haram dalam alasan apapun, teman-teman. Silahkan teman-teman cari fatwa ulama-ulama yang masyhur ya, yang kita kenal, katakanlah 4 imam mazhab deh. Nggak akan ada yang berfatwa bahwa judi itu dihalalkan dengan situasi tertentu. Nggak ada, teman-teman. Coba kita simak nih ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Reza Basalama mengenai bahaya judi, teman-teman ya. Judi ini merusak akalnya rusak. Jadi orang kalau main judi itu jamaah, kewarasannya tinggal separuh. Dia kalah 10 kali, menang sekali. Apakah tidak? Oh, menang anak. Gimana menang tuh? 9 kali kalah? Iya sih, kalah 9 kali. Kalau orang waras itu akan sadar, iya anak kalah 9 kali. Berarti dia rugi. Kalau anggap 1 miliar, dia menang dapat 100 juta, rugi 900 juta. Apakah itu kemenangan? Itu kerugian. Makanya Allah katakan innamal khamru wal maisir wal ansab, berhala undian tuh orang undi nasib, rijsun min amali syaitan, itu termasuk najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun, hindari agar kalian beruntung. Ya, itulah penjelasan dari Ustadz Syafiq Reza Basalama. Jadi judi itu yang diserang adalah otak manusia. Orang kalau sudah kecanduan judi itu otaknya error pasti. Karena dia merasa bahwa kalau menang 1 kali itu udah seneng banget, teman-teman. Padahal dia lupa bahwa dia udah kalah berkali-kali. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang judi itu yang diserang otak, teman-teman. Jadi orang kecanduan judi itu otaknya error. Ada yang sampai jual segala macam rupa, menceraikan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, bahkan ada yang sampai terlilit hutang sampai berakhir bunuh diri. Itulah bahaya judi. Dan di dalam agama Islam saya pertegas lagi bahwa dalam situasi apapun dan dikemas bagaimanapun juga, perjudian itu mutlak haram. Tidak seperti apa yang dikatakan Pak Kribo tadi. Katanya tidak haram mutlak, artinya masih bisa halal dengan alasan ini kan bisa menjadi pendapatan negara, ini bisa memajukan negara. Nauzubillahi min zalik. Bicara halal haram itu bukan logikamu yang dipakai, tapi dalil syar'i. Lebih parahnya lagi bawa-bawa nama Tuhan tuh di judulnya. Katanya Tuhan aja toleran. Lah, sejak kapan Tuhan kita itu di dalam agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala mentolerir perbuatan judi? Pak Kribo. Dan mirisnya teman-teman kalau bacain komen-komen di channelnya Pak Kribo itu terkhusus masalah ini, kita bisa temukan banyak sekali komentar yang terpengaruh dengan fatwanya Pak Kribo ini. Ini coba saya bacain langsung aja ya komentar-komentarnya di channelnya Pak Kribo di video ini, teman-teman ya. Ini ada yang komentar, mantap Habib, ini baru Habib pemikiran maju. Wah, ini katanya Habib pemikiran maju. Terus ada yang komen lagi, sangat-sangat betul sekali Pak Habib, pemersatu Nusantara. Terus ada lagi yang komentar nih, betul dan setuju sekali dengan pemikiran Habib Kribo. Ya hampir 90% lah kolom komentarnya itu setuju dan terpengaruh dengan fatwanya Pak Kribo ini. Ya mau gimana lagi, yang ngomong katanya cucu Nabi, katanya Habib. Jadi banyak orang yang terpengaruh dengan pengaruh cucu Nabinya itu, pengakuan cucu Nabinya itu. Panggil-panggil Habib. Astagfirullahalazim. Greget sebenarnya, tapi
Mau gimana lagi ya. Ya kita ketemu lagi di video berikutnya. Gunakan akal sehat lah guys ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.